Kita ke informasi lainnya pemirsa. Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi, di mana gelar perkara khusus dihadiri langsung oleh Roy Suryo CS dan kuasa hukum Joko Widodo. Polda Metro Jaya hari ini menjadi panggung utama babak baru drama hukum soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dua kubu yang berseberangan sama-sama hadir untuk mengikuti gelar perkara khusus. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, hadir mengikuti gelar perkara khusus mewakili Joko Widodo. Sementara dari kubu berseberangan, Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan kuasa hukumnya juga hadir di Polda Metro Jaya. Gelar perkara khusus digelar dalam 2 tahap. Tahap pertama digelar jam 10 pagi dengan 5 tersangka dari klaster pertama. Tahap kedua digelar pukul 14 Senin siang untuk klaster 2 dengan tersangka Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan Dr. Tifa. Dan kami juga menegaskan beberapa poin yang ada. Jadi intinya itu, kami akan mengingatkan semoga gelar perkara khusus ini benar-benar objektif dengan dukungan doa dan support dari teman-teman semuanya, terutama juga dari teman-teman media. Ya, kami berharap Polda Metro Jaya bisa benar-benar memanfaatkan forum ini untuk memperbaiki citranya. Ya, citra Polda Metro Jaya di tangan Mas. Terserah apa yang nanti akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kalau mereka memang benar-benar akan meneruskan kasus ini dengan membuat kami dipidana, maka kami akan challenge pada kesempatan ini. Dan jangan biarkan kemudian ada orang-orang yang memang sudah terpidana, misalnya ada yang sudah dipidana oleh Polda Metro Jaya 6 tahun yang lalu masih bebas seperti sekarang. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya dengan satu pertanyaan kunci yang mereka harap bisa terjawab dalam gelar perkara khusus. Pertanyaan itu adalah status keberadaan ijazah asli milik Joko Widodo. Apakah ijazah Jokowi telah disita atau belum? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi menyebut ijazah asli Jokowi ditunjukkan pada gelar perkara khusus. Dan berikut pernyataan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Sudah bisa diprediksi hasilnya akan seperti itu. Kan dari awal begitu. Awalnya UGM sudah menyatakan, awalnya UGM diam kan. Mereka katakan, loh kok UGM diam? Berarti benar dong. Kemudian UGM sudah klarifikasi, loh UGM ngapain campur tangan? Harusnya diam aja, jangan berpihak dong. Jadi kita sudah tahu, kita mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang disampaikan, itu pasti akan salah di mata mereka. Karena yang mereka cari itu adalah bukan kepastian hukum, bukan mengenai permasalahan hukum keadilan, tapi memang mereka ingin mendiskreditkan Pak Jokowi saja dan keluarganya. Dan hari ini adalah satu milestone yang cukup luar biasa, ditunjukkan. Nah kita lihat, tadi juga disampaikan oleh pimpinan gelar bahwa ini sebenarnya adalah ya mungkin rasa, ini lebih dari hal yang normatif. Tadi benar-benar memang rasa keadilan yang coba dijelaskan oleh dan transparansi yang dijelaskan oleh pimpinan gelar Pak Direskrimum yang sehingga kami sangat menghormati itulah. Jadi kembali lagi tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu tidak disita karena sudah diperlihatkan. Ex-komisioner KPU Ida Budiati menjadi ahli dalam sidang gugatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU. Ida menyebut gugatan ijazah Gibran yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah alamat. Ahli Hukum Tata Negara Ida Budiati menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum. Pengajar ilmu hukum Universitas Bayangkara ini dihadirkan oleh KPU selaku tergugat 2. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum ini menyebut gugatan ijazah Gibran yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah alamat. Menurut Ida, seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau perkaranya itu berkenaan dengan tadi narasi-narasi bahwa seorang pejabat administrasi negara itu dinilai melanggar kewenangan, melanggar prosedur-prosedur, tindakannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencampur adukan kewenangan, menyalahgunakan wewenang, bertindak semena-mena, maka sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Peradilan itu kompetensinya jelas ya, kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara.
dan bukan menjadi kewenangan dari pengadilan negeri. Sebelumnya, perkara gugatan perdata terhadap Wapres Gibran dan KPU berlangsung sejak September 2025. Penggugat Suban meminta majelis hakim menyatakan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat juga meminta Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wakil presiden periode 2024-2029. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dimas Winardi, Aulia Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri menetapkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri aktif di kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian. Kebijakan tersebut menuai sorotan dari kalangan akademisi hukum. Dikutip dari iNews.id, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menetapkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi Polri. Peraturan ini membuka peluang bagi anggota Polri aktif untuk menempati posisi di 17 kementerian dan lembaga negara di luar struktur Polri, sekaligus mengatur bahwa anggota Polri yang ditugaskan ke posisi sipil harus melepaskan jabatan di internal kepolisian sebelum menduduki jabatan baru. Menanggapi Perpol ini, Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia, Mahfud MD berpendapat peraturan tersebut bertentangan dengan 2 undang-undang lain. Perkap nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan 2 undang-undang. Yaitu pertama Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa yang anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Nah, ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Perkap tersebut juga bertentangan dengan Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, terutama pasal 19 ayat 3 yang menyebut bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan anggota Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Sebelumnya pada 14 November 2025, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 114/PUU 22/2025 menegaskan anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian atau sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polri baru saja dinobatkan sebagai Badan Publik Terbaik Nasional. Ini merupakan predikat bergengsi dalam event Manefkip tahun 2025. Polri meraih penghargaan tertinggi dalam Manefkip 2025 dengan dinobatkan sebagai Badan Publik Terbaik Nasional. Polri meraih predikat informatif dengan skor 98,9 atau hampir sempurna. Polri unggul dalam penyediaan informasi publik dan inovasi kelembagaan. Selain lembaga, Kapolri turut meraih predikat pimpinan Badan Publik Terbaik. Komisi Informasi Pusat berharap Polri jadi contoh keterbukaan informasi.